membahas ya materi matsama mengenai karakter moderasi beragama dan kebangsaan. Jadi ini untuk memahami ya, kalian bisa memahami mengenai agama yang moderat, yang ramah, menghargai sesama ya, yang merupakan upaya untuk menyiapkan dan memperkuat generasi bangsa untuk mencintai tanah airnya. Itu. Nah, kita mulai dari konsep Islam, karena beragama itu berarti kita beragama Islam, kita harus mengetahui dulu mengenai konsep Islam. Islam yang apa? Islam yang moderat, moderasi beragama ini ya, Islam yang moderat. Kalau dikatakan moderat atau moderasi itu artinya adalah menghindarkan perilaku yang ekstrim atau pengungkapan yang ekstrim dan lebih memilih ke arah jalan tengah dengan mempertimbangkan pandangan pihak lain. Jadi moderat sama moderasi itu sama ya. Artinya apa? Artinya adalah pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Kata-kata ekstrim itu keras, garis keras, garis ekstrim gitu ya. Kalau di dalam bahasa Arab moderasi atau moderat itu dikenal dengan kata tawasud atau tawazun atau al-wasatiyah, yang artinya adalah jalan tengah di antara dua kutub yang saling berlawanan. Tuh. Tawasud itu artinya adalah sikap yang berkaitan pada prinsip hidup yang menjunjung tinggi perlakuan adil serta lurus di jalan tengah ya, kehidupan bersama. Islam merupakan agama yang mempunyai semangat toleransi yang tinggi. Islam itu bersifat moderat, yakni adil dan mengambil jalan tengah. Itu. Seorang yang memiliki sifat moderat itu bila sedang melakukan sebuah percakapan maka tidak dalam rangka menjatuhkan lawan, itu intinya, namun melakukan interaksi pemahaman yang bila mana ditemukan titik temu maka memungkinkan untuk melakukan kerjasama, bukan malah saling jotos-jotosan ya, tonyo-tonyoan, itu tidak saling menjatuhkan lawan, santet, pelet ya dan sebagainya, itu tidak boleh. Jadi malah memungkinkan untuk melakukan kerjasama. Tapi bila terdapat perbedaan maka dianggap sebagai suatu realitas yang harus dihargai dan dihormati. Jadi menghormati perbedaan. Ya makanya Bhinneka Tunggal Ika itu ya berbeda tetapi tetap satu. Lah, sikap moderat dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain ya, toleransi itu merupakan sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, kemudian sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari diri kita. Harus bisa menghormati dan menghargai agama lain, suku lain. Teman kalian itu beda suku dengan kalian, satu Jawa, satunya Madura atau Kalimantan, tapi ya, kita tetap tidak menghargai mereka ya. Menghargai, menghormati, intinya apa? Tidak mengganggu, salah satunya itu. Terus peduli sosial. Apa itu peduli sosial? Adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Jadi keinginan membantu orang lain itu baik. Kalian mengadakan baksos kayak gitu ya, mungkin di MTS atau SMP sudah pernah melakukan itu,
Itu salah satu peduli sosial. Kemudian ada istilah lain, demokratis. Demokratis itu adalah cara bersikap, cara berpikir dan bertindak yang menilai secara sama antara hak dan kewajiban diri sendiri dengan orang lain. Kalau istilah cinta damai itu adalah sikap, perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran diri kita. Nah, itu namanya cinta damai. Ya, ini insya Allah kalian semua sudah cinta damai ya. Tidak ada perseturuan di antara kita karena dalam Islam itu dilarang. Ya. Apa indikatornya? Nilai-nilai Islam moderat. Ya. Ada indikatornya yang berhubungan dengan karakter. Yang pertama adalah religius. Ya, kalau di sekolahan maka religius itu bisa dilaksanakan dengan pertama adalah mengucap salam. Berangkat dari rumah mengucapkan salam kepada ibunya, mau berangkat dari sekolahan ketemu guru mengucapkan salam, dengan temannya mengucapkan salam. Apalagi yang bisa kita lakukan? Berdoa. Nah, itu sebelum dan sesudah belajar itu berdoa ya. Makanya ada rutinitas setiap pagi kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Kemudian yang ketiga, melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau di sekolahan itu sudah ada, insya Allah alhamdulillah, sholat berjamaah, sholat zuhur ya, itu sudah kita laksanakan dari zaman dulu. Kemudian mengikuti semua kegiatan keagamaan di sekolah. Kegiatan keagamaan di sekolah itu ada banyak ya. Mulai sholawatan juga ada ya. Ada istighosah, kemudian tahlilan mungkin ya. Ada lagi apa itu hafalan, tahfidz ya, dan sebagainya. Itu adalah kegiatan keagamaan. Nah, berikutnya adalah bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kita harus selalu bersyukur pada Allah. Dan apa? Minimal adalah mengucapkan alhamdulillah. Di sekolahan dapat nilai bagus, alhamdulillah. Dapat uang saku banyak, alhamdulillah. Bisa naik motor, alhamdulillah. Naik sepeda ontel, alhamdulillah. Jalan kaki pun juga alhamdulillah, karena kita masih punya kaki. Jadi semuanya harus alhamdulillah. Cacing aja nggak bunuh diri gara-gara apa? Dia nggak punya kaki. Ya, jalan aja lambat. Itu masa manusia punya kaki dikasih akal, kekuatan, bunuh diri. Itu berarti kalah dengan cacing. Jadi intinya kurang bersyukur ya. Kalian harus bersyukur, alhamdulillah. Kemudian merayakan hari Raya Islam. Sekolah kita juga sudah ada merayakan hari Raya Islam. Setelah lagi Idul Adha, kemudian ada Idul Fitri yang sudah kita lakukan. Ya, hari Raya Islam termasuk Maulid Nabi, ya, itu dan hari-hari yang lain. Ya, di hari Raya Islam yang lain masuk santunan yatim dan sebagainya itu. Alhamdulillah kita sudah laksanakan ya. Ini berarti kita sudah memenuhi karakter yaitu religius. Kemudian kedua adalah toleransi. Menghargai pendapat orang lain. Contohnya kalau dalam sekolahan kita menghargai pendapat orang lain. Orang lain punya karya yang bagus ya, kita hargai. Dengan cara apa? Tidak mengganggu. Ya, malah tidak merusak, itu yang penting ya, syukur-syukur dipuji, wah barang kamu bagus ya, nah, jadi pendapat kamu bagus gitu ya, menghargai, namanya menghargai pendapatnya orang lain. Kemudian tidak memotong pembicaraan orang lain, jangan pernah memotong pembicaraan orang lain ya. Orang lain ngomong itu namanya memotong pembicaraan. Itu gak pas, itu berarti gak punya toleransi orang itu ya. Kemudian menghormati orang lain yang berbeda agama maupun suku. Nah ini kalau berbeda agama insya Allah di Man Dua Nganjuk ya, di sekolahan ya,
itu insya Allah tidak ada perbedaan agama, semuanya agamanya satu, Islam ya. Kalau suku mungkin masih ada, makanya menghormati dengan cara apa? Tidak mengganggu, tidak membuli dan sebagainya, itu namanya menghormati. Kemudian apalagi menghormati keputusan orang lain ya, keputusan teman kamu punya keputusan apa ya kamu hormati, jangan malah menyangkal ya, menjatuhkan, itu namanya tidak menghormati. Kemudian menghormati kekurangan dan kelebihan orang lain, punya kekurangan ya ada yang cacat dan sebagainya, orang itu kan nggak ada yang sempurna, itu dihormati. Jangan sampai kalian tuh malah memperolok-olok ya, membuli, kemudian tidak jadikan teman ya gitu, dan tidak boleh itu ya. Itu berarti sikap karakter toleransinya itu kurang. Yang ketiga adalah demokratis. Apa itu demokratis ya? Ya, atau tidak memaksakan kehendak orang lain, itu namanya demokratis ya. Kalau kalian teman kalian punya kehendak ini terus kamu paksa, kamu harus gini, ikuti saya dan sebagainya, itu tidak boleh. Kemudian pemilihan ketua kelas ya, di sekolahan itu ada pemilihan ketua kelas, pengurus kelas, itu dilakukan secara demokrasi, itu salah satu ya, itu adanya demokratis itu dengan cara apa itu ya, pemilihan secara langsung ya. Nanti ada, kalian nanti akan mengalami itu nanti, pemilihan ketua OSIS, ketua kelas dan sebagainya, itu secara musyawarah ya, secara demokrasi ya. Jadi semuanya ikut memilih, meskipun langsung ataupun tidak langsung. Kemudian mendasarkan setiap keputusan pada musyawarah mufakat ya, untuk kepentingan bersama. Jadi keputusan musyawarah mufakat ya. Mufakat tuh berarti ada kriteria mufakat. Musyawarah mufakat tuh kalau dihadiri berapa persen dan sebagainya, itu ada aturannya. Kemudian menyelesaikan persoalan secara damai. Kita tidak boleh ya, ada persoalan malah dibumboni ya, kita kan banyak kan bumboni barang sing barang legi kurung legi malah di barangnya ora asin diasin-asino gitu ya. Barang legum lega legi dilege-legene ben rasane enak, itu tidak boleh. Kemudian selalu bersikap adil kepada semua orang. Nah ini yang sulit, memang adil itu sulit ya. Tapi kita harus berusaha untuk bersikap adil kepada semua orang. Itu namanya demokratis. Berikutnya adalah cinta damai. Cinta damai apa? Menciptakan suasana kelas yang tentram dan nyaman. Jadi jangan ada perusuh di antara kita ya. Nanti yang satunya jadi perusuh, itu namanya nggak cinta damai. Kemudian tidak menoleransi segala bentuk tindak kekerasan. Nah, jadi tidak kerasan itu tidak diperbolehkan. Kalau kalian berada di sekolahan dan sebagainya, itu dalam bentuk apapun tidak boleh kekerasan ya, barang tumpul ataupun barang tajam gitu ya. Jadi cinta damai begitu tuh. Selalu rukun dan tidak menciptakan keributan di kelas dan di sekolah. Rukun sama temennya, rukun ya, jangan malah mencari keributan ya. Nanti istilahnya bully, ngeprank itu sebenarnya ya salah satu yang membuat orang tidak rukun ya. Karena apa? Bahasanya adalah pasti menyakiti, ngeprank itu ya. Jadi diusahakan tidak membuli dan tidak ngeprank, bahasanya sekarang ngeprank itu. Nah, kemudian mendorong terciptanya keharmonisan kelas dan sekolah, itu namanya cita damai. Yang berikutnya adalah peduli sosial. Apa itu? Memberikan bantuan kepada orang membutuhkan ya. Alhamdulillah kegiatan kita di sekolah sudah banyak ya, memberikan bantuan pada orang lain. Kemudian juga melakukan kegiatan bakti sosial, baksos juga sudah kita lakukan. Alhamdulillah itu sudah kegiatan rutin sekolah ya. Kemudian memberikan bantuan kepada lingkungan masyarakat. Nah ini termasuk nanti hari raya Kurban, itu memberikan kepada masyarakat. Ini salah satunya bakti sosial ya. Itu dengan hari besar Islam salah satunya itu ya.
dan masih banyak yang lain, masuk zakat, bagian zakat, ya masyarakat semuanya dikasih dan sebagainya. Kemudian menyediakan kota amal atau sumbangan, dan alhamdulillah kita juga sudah apa istilahnya, anak-anak juga sudah melakukan sumbangan ya kepada teman-temannya yang membutuhkan, yang nggak bisa bayar SPP, nggak bayar sekolah ya, bayar kebutuhan ini dan itu. Alhamdulillah kita sudah bisa urunan ya, urunan. Guru pun juga sama, urunan. Intinya adalah amal ya, amal itu termasuk salah satu amal kita di dunia ya, yang nanti bisa kita petok di akhirat. Ya, kemudian untuk masalah konsep nasionalisme tadi kita sudah masalah agama ya, keagamaan. Sekarang kebangsaan atau nasionalisme ya. Nasionalisme secara etimologis itu berasal dari kata nati yang berarti keturunan atau dilahirkan. Nation itu berarti bangsa ya. Nasional ya. Ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain, kita punya ciri khas. Kemudian kalau diartikan itu ada dua pengertian, itu nasionalisme dalam pengertian lama merupakan paham kebangsaan berdasarkan kejayaan masa lampau. Nah, kemudian yang kedua adalah nasionalisme dalam pengertian modern ya, sekarang ini ya, yaitu merupakan paham kebangsaan yang menolak penjajahan untuk membentuk negara yang bersatu, demokrasi dan berdaulat ya. Ini memang ini berlaku bagi negara-negara yang pernah mengalami penjajahan termasuk Indonesia ya, itu adalah sebuah reaksi terhadap penjajahan dulu ya, pada zaman dulu. Nasionalisme pengertian secara umum itu merupakan bentuk kesadaran suatu komunitas sebagai suatu bangsa yang konsekuensinya adalah adanya keinginan untuk menentukan nasibnya sendiri, baik dalam hal batas kelautan, teritorial, agama, bahasa yang menunjukkan identitas spesifik suatu bangsa ya. Ini masih pengertian, nanti kita lihat ya indikator yang ada di sekolahan yang bisa kita terapkan di sekolah. Apa indikatornya? Ini yang pertama mengenai kebangsaan atau nasionalisme. Karakter yang harus tumbuh pada kita adalah yang pertama adalah semangat kebangsaan. Ya. Dengan cara apa? Ya, memperingati hari-hari besar nasional. Nah, itu sebuah semangat kebangsaan. Ya. Memperingati hari-hari besar nasional, termasuk karnaval, ya, hari pahlawan. Ya, kita peringati, memberikan santunan kepada para pahlawan. Ya, hari besar nasional itu banyak sekali. Itu salah satu semangat kebangsaan. Waktu hari Kartini kita fashion show ya, dengan pakai baju Kartini, baju zaman dulu ya, pakai baju batik dan sebagainya. Itu memperingatinya sih seperti itu ya, agar untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan ya. Kemudian apalagi berkunjung ke tempat-tempat bersejarah ya, yang kita lakukan di sekolah kita ya, ke Porowali ya, Wali Songo. Kita sering berkunjung, kemudian ke tempatnya para ulama-ulama ya, pendiri bangsa kita dulu, itu ziarah ya. Itu salah satu semangat kebangsaan. Kemudian melaksanakan upacara rutin di sekolah dan menyanyikan lagu kebangsaan, itu juga semangat kebangsaan. Upacara itu ya, dan menyanyikan lagu bangsa Indonesia tanah airku,
Nah, itu salah satu lagu kebangsaan itu untuk menumbuhkan semangat kebangsaan kita. Berikutnya adalah mengikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan kebangsaan. Banyak kegiatan itu ya. Apalagi selain itu bisa jadi memajang gambar tokoh-tokoh bangsa ya. Nanti kalau habis sama ini yang punya gambar tokoh-tokoh bangsa ya ditempelkan di kelasnya masing-masing ya, di figura yang bagus ditempel, tidak apa-apa, itu bagus, itu karakter semangat kebangsaan. Kemudian yang kedua apa? Kedua adalah cinta tanah air. Jadi istilah nasionalisme atau kebangsaan itu harus ada cinta tanah air. Yang bisa kalian dilakukan di sekolah apa? Ya, yang pertama adalah menanamkan nasionalisme dan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Nasionalisme kebangsaan, persatuan dan kesatuan dari hal kecil aja bersatu. Kemudian yang kedua menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, itu cinta tanah air. Bahasa Jawa nggak apa-apa, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Di sekolahan ngomongnya bahasa Eropa itu terus temannya nggak ada yang paham, itu namanya bukan cinta tanah air. Jadi harus gunakan bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kemudian apalagi cinta tanah air itu memajang bendera Indonesia. Nah, alhamdulillah di sekolahan kita sudah ada bendera Indonesia ya, merah putih yang dipajang di kelas. Mungkin yang belum ada ya dipasang sendiri nantinya. Pancasila di kelas sudah ada belum? Nanti dilihat. Kalau belum ya beli untuk figura ya, gambar Pancasila atau burung Garuda dan sebagainya, itu dipajang di kelas. Gambar presiden loh, ini termasuk cinta tanah air, gambar presiden. Makanya di kelas-kelas atau dimanapun ya harus ada gambar presiden. Kalau sekarang ya Bapak Jokowi ya, harus ada. Termasuk salah satunya adalah simbol-simbol negara, itu juga harus ada. Ini adalah wujud dari cinta tanah air ya. Apalagi bangga dengan karya bangsa ya, karya orang Indonesia harus bangga. Bisa buat tempe penyet ya harus bangga, bisa buat tempe, keripik tempe ya harus ya, kerupuk singkong ya, itu harus bangga. Itu karya anak bangsa, termasuk teknologi yang sudah dikembangkan oleh orang Indonesia sendiri. Kita harus bangga dengan itu ya. Berikutnya adalah melestarikan seni dan budaya bangsa. Nah, ini seni budaya, alhamdulillah ya, seni-seni yang ada di sekolahan kita itu sudah melambangkan cinta tanah air ya. Budaya, seni budaya, kita juga ada seni budaya di sekolah kita, ekstra kurikuler, ekstranya kesenian, ekstra kesenian. Nah, kemudian pendidikan karakter ini, karena sangkut pautnya dengan tadi adalah pendidikan karakter ya. Sejarah kemanusiaan, karena hubungannya karakter itu pasti kemanusiaan ya. Ya. Karakter itu selalu menjadi domain penting yang sangat penting untuk ditelaah dan dikemukakan sebagai dasar penciptaannya tatanan sosial yang beradab. Bahkan semua agama memerintahkan para penganutnya itu untuk memiliki keadaban dalam perilaku yang didasari oleh nilai-nilai yang positif. Pasti semua agama, termasuk salah satunya Islam itu berkarakter. Apa sih pendidikan karakter itu? Segala upaya dilakukan guru dalam mempengaruhi karakter peserta didik. Itu karakter. Guru membentuk karakter peserta didik dengan cara memberikan keteladanan kepada peserta didik ya, keteladanan. Apa sih keteladanan itu? Ya, contohnya bagaimana perilaku guru ya, itu ditirukan. Oh, perilaku gurunya
oh gak sholat sunat, kamu tiru-tiru. Ya. Oh gurunya kalau ketemu dengan temennya itu mengucapkan salam, kamu tiru-tiru. Tuh. Oh gurunya sopan, oh kamu juga tiru-tiru sopan. Itu perilaku. Cara guru berbicara atau menyampaikan materi itu salah satunya. Bagaimana guru bertoleransi itu dicontoh, diteladani. Nah, itu dalam Islam pengertian karakter itu memiliki kedekatan pengertian yang hubungannya dengan apa? Dengan akhlak. Akhlak itu apa? Kalau bahasa Arabnya kholako. Kholako itu artinya adalah tabiat. Bisa jadi perangai, adat istiadat. Kalau dijamakan dalam bahasa Arab itu khulukun, artinya adalah budi pekerti atau tingkah laku. Ya, akhlak itu juga dikatakan sebagai keadaan batin seseorang yang menjadi sumber lahirnya perbuatan tanpa memikirkan untung dan rugi. Tuh. Orang yang berakhlak baik akan melakukan kebaikan secara spontan tanpa pamrih. Tanpa pamrih, ingat tuh, tanpa pamrih. Jangan minta imbalan jasa. Orang punya akhlak baik itu begitu, spontan, tidak usah mikir-mikir. Tak kei pogak, wes tak kei lah, itu namanya belum sempurna akhlaknya. Karakternya belum sempurna, harus spontan. Melakukan kebaikan, ngasih orang langsung kasih, gak usah mikir-mikir gue duit kuntek piye, gak usah. Mau nolong ada orang kecelakaan langsung aja turun, langsung ditolong. Bukan malah boleh tak tolong kok aku malah dipendung. Lah itu namanya kalian belum berakhlak baik ya. Masih mikir-mikir mau nolong orang, gue tiga duit pogak. Nah itu namanya pamrih ya. Itu akhlaknya belum baik. Harus tanpa spontan dan tanpa pamrih. Itu. Nah, kalau kita lihat ya indikator pendidikan karakter itu yang pertama adalah religius, yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Kalau di sekolah apa itu? Apa yang kamu lakukan? Yaitu kayak tadi, mengucapkan salam, berdoa, ibadah, merayakan hari besar keagamaan, itu religius. Kemudian jujur, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Apa itu kalau di sekolah? Nah, membuat dan mengerjakan tugas secara benar. Apalagi tidak mencontek atau memberi contekan. Apalagi selalu berkata jujur dalam berkata. Ya, dalam perkataan berkata jujur. Jangan pernah bilang jujur hancur. Oh enggak ya. Kalau di sekolah wajib jujur. Itu ada penilaiannya. Di sekolah itu ada penilaian sikap, itu ada loh ya. Jangan kira sikap itu enggak dinilai, ada nilainya ya. Kemudian toleransi, sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Apa yang ada di sekolahan ya, mungkin bisa kalian lakukan, yaitu memperlakukan orang lain dengan cara yang sama ya. Bowe kaya, miskin, gak ngurus, semuanya adalah siswa. Makanya di sekolahan itu baju semuanya sama, tidak boleh ada yang berbeda, tidak boleh pakai perhiasan. Itu namanya perlakuan yang sama. Gue soge mblegedu, gue meluaran jekek apa, gak ngurus, yang penting butuh podo. Perhiasan tidak boleh dipakai ya. Itu yang biar apa?
ada karakter toleransi. Ya, kalian jangan pakai emas dan sebagainya, itu tidak diperbolehkan. Ya, pakai kalung tidak boleh, apalagi laki-laki. Wah, laki-laki pakai kalung, pakai gelang, lawi wong lanang tenan apa jadi-jadian gitu ya. Ya, takutnya ternyata perempuan gitu ya. Ya, kita juga nggak tahu, termasuk perempuan bergaya laki-laki lah, itu juga bahaya ya. Ini ya, makanya karakter toleransi harus kita terapkan nantinya, apalagi menghargai perbedaan yang ada tanpa melecehkan kelompok lain. Jadi kalau kita nanti mengadakan diskusi kelompok dan sebagainya juga sama ya, menghargai perbedaan biasa, kalian itu biasa, tapi kita hargai perbedaan itu ya, baru musuhan, baru dicegat, tonyo-tonyoan, itu tidak boleh. Apalagi disiplin, sekolah itu harus disiplin ya, di mana saja, tidak hanya di sekolahan ya. Apa itu disiplin? Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Apa yang harus kalian lakukan? Ayo. Yang pertama adalah hadir tepat waktu. Itu penting, disiplin. Kalau di sekolahan harus tepat waktu. Nanti di sekolah nggak tepat waktu ya, itu bahaya. Harus hadir tepat waktu. Kemudian apa lagi? Menjalankan tata tertib sekolah. Di sekolah itu harus menjalankan tata tertib yang ada dijalankan ya. Kalau di kelas tata tertibnya harus pakai kopiah, ya kopiahnya harus dipakai, jangan malah dilepas alasannya sumuk. Itu namanya melanggar tata tertib ya, itu tata tertib. Kemudian memberikan hukuman bagi yang melanggar tata tertib. Loh, ada di sekolah itu ada memberikan hukuman. Kalau yang melanggar kena poin. Bisa jadi hukumannya ya bukan hanya poin, ada plus juga ada. Pokoknya sifatnya adalah, hukuman itu sifatnya adalah mendidik. Ini ya begitu, biar kalian jerah, mendidik itu ya. Ya. Kemudian apalagi? Memberikan reward itu hadiah bagi yang berprestasi ya. Makanya kalau di sekolahan nanti ya usahakan berprestasi biar kalian tuh dapat reward. Raketang piagam ya reward, itu penghargaan ya. Ya itu. Apalagi kemudian kerja keras. Apa itu kerja keras? Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Apa yang harus kalian lakukan? Yaitu sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas ya, bilang hari ini selesai, ternyata nggak selesai, bilangnya besok, itu namanya nggak sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas ya. Mengerjakan tugas asal-asalan, penting garap lah, itu ya namanya nggak kerja keras, itu namanya. Kemudian apa lagi? Berkompetisi secara fair. Tidak boleh istilah curang. Kalau ingin yang terbaik ya kompetisi ya secara fair ya, adil. Oh, yang satunya curang ya, ingin jadi juara ya kong kali kong ya, itu namanya nggak fair. Dan apalagi mendorong semua warga sekolah untuk berprestasi. Jadi guru terutama wali kelas itu memang kepada siswanya itu menginginkan semua kelasnya itu, semua siswanya itu berprestasi. Makanya kalian selalu diberi motivasi terus seperti itu. Ya, itu adalah salah satu tindakan kerja keras. Berikutnya adalah kreatif. Kreatif itu apa? Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Apa yang bisa kalian lakukan? Menciptakan ide-ide baru di sekolah.
itu nanti melanggar undang-undang Pak. Oh enggak ada, enggak apa-apa. Pokoknya itu idenya adalah ide positif, insya Allah sekolah mendukung. Itu kreatif, jadi orang kreatif gitu. Enggak apa-apa. Kemudian nomor 2 adalah menghargai setiap karya yang unik dan berbeda, harus dihargai. Ya. Kemudian membangun suasana belajar yang mendorong munculnya kreativitas siswa. Ya. Didukung dengan suasana belajar yang memadai. Kalian butuh komputer, sekolah menyediakan komputer plus komputer ber-AC, ya namanya mendukung suasana belajar. Ya, kemudian mandiri, sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Yang kalian lakukan di sekolah apa? Melatih bekerja secara mandiri. Kamu harus bekerja secara mandiri dalam apapun ya. Itu namanya mencontek, itu namanya salah, itu namanya nggak mandiri. Kon garapne kancane itu nggak mandiri. Ya. Kamu apa-apa minta tolong ya, itu nggak mandiri. Kemudian membangun kemandirian siswa melalui tugas-tugas yang bersifat individu. Guru memberikan tugas individu banyak. Ya kamu kerjakan sendiri. Tugas individu, kelompok ya kelompok. Jangan individu jadikan kelompok. Akhirnya jawabannya sama semua gitu. Itu namanya nggak mandiri akhirnya. Kemudian demokratis, yaitu cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain. Apa itu? Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jangan pernah memaksakan kehendak pada orang lain. Nggak mau ya udah. Ya, jangan dipaksa, dikeret sampai diantemi, ya ditonyoni, jangan. Kemudian sistem pemilihan ketua kelas ya, ini yang itu namanya salah satu demokratis ya. Tadi sudah kita bicarakan. Kemudian mendasarkan setiap keputusan pada musyawarah itu tadi juga sudah. Berikutnya adalah rasa ingin tahu. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat dan didengar. Apa itu? Yaitu sistem pembelajaran diarahkan untuk mengeksplorasi keingintahuan siswa. Ya. Jadi kalian di sini jangan malas. Harus selalu ingin tahu, tanya kepada gurunya. Ya, lihat di internet gitu dong. Ya, rasa ingin tahu harus selalu ada. Kalau enggak ingin tahu ya akhirnya malas tidur aja. Ya. Bahasa Arab enggak bisa, malah turu, enggak ingin tahu. Gak ngurus, gak iso, itu namanya enggak punya rasa ingin tahu. Kemudian sekolah memberikan fasilitas itu berupa media cetak maupun elektronik, yang intinya agar apa? Agar siswa dapat mencari informasi yang baru. Ya. Apa itu adanya internet? Oh, internet di sekolah kita itu los. Ya. Bergiga-giga. Jadi kalau untuk kebutuhan browsing aja udah cukup kalian tuh. Tapi jangan buat main game. Nah, itu namanya pemborosan, itu namanya tidak berguna ya. Sesuatu yang tidak berguna. Cari informasi yang berhubungan dengan materi pelajaran atau membuat sebuah inovasi, bisa kalian lihat di memakai wifi sekolahan, itu boleh. Silahkan. Kalian bawa laptop, bawa HP, tidak apa-apa, tapi untuk sesuatu yang bermanfaat. Kemudian semangat kebangsaan, lah ini penting, yaitu cara berpikir, bertindak dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara itu di atas kepentingan diri dan kelompok. Apa itu semangat kebangsaan? Tadi sudah kita jelaskan, yaitu memperingati hari besar, meneladani para pahlawan, berkunjung ke tempat-tempat bersejarah ya, kemudian upacara ya.
kemudian memajang gambar tokoh bangsa tadi ya, kemudian cinta tanah air itu juga sudah kita jelaskan tadi, kemudian menghargai prestasi ini, yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain, itu namanya menghargai prestasi. Apa yang kita lakukan? Yaitu mengabadikan dan memajang hasil karya siswa di sekolah. Cara menghargainya begitu, memajang hasil karya siswa di sekolah, itu namanya menghargai. Kalian punya karya ditempelkan di sekolah, itu ya ada teman kalian yang berprestasi ya, punya karya ditempelkan di kelasnya atau di sekolahan, ya silahkan, itu bagus. Ada mading di sekolahan juga ada, bisa digunakan itu ya. Memberikan reward setiap warga sekolah yang berprestasi, sekolah memberikan itu ya. Siswa yang berprestasi semuanya dikasih reward, penghargaan, hadiah apapun bentuknya ya. Kemudian apalagi melatih dan membina generasi penerus untuk mencontoh hasil prestasi generasi sebelumnya. Lihat itu ya, siswa-siswa sekolah kita yang dulu, yang sekarang jadi orang-orang hebat ya, itu melatih ya, untuk melatih kalian ya, membina kalian, bisa dijadikan contoh bagi kalian bahwa ternyata banyak siswa-siswa kita itu yang berhasil, yang berprestasi. Nah, kalian contoh itu intinya begitu. Kemudian apalagi bersahabat atau komunikatif. Apa itu? Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul dan bekerja sama dengan orang lain. Bagaimana contohnya? Saling menghargai dan menghormati. Itu tadi kita sudah jelaskan ya. Guru menyayangi siswa, siswa menghormati guru. Itu ya. Kemudian cinta damai ya, cinta damai itu menciptakan suasana kelas yang tentram ya, tidak menoleransi segala bentuk tindak kekerasan, itu cinta damai. Mendorong terciptanya keharmonisan kelas, itu namanya cinta damai. Berikutnya adalah gemar membaca. Gemar membaca berarti itu merupakan sebuah kebiasaan. Kebiasaan apa? Menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya ya. Yang pertama adalah mendorong dan memfasilitasi siswa untuk gemar membaca ya. Berarti ada perpustakaan sekolah ya, ada internet los, wifi los ya. Ada sarana komputer di sekolah banyak, bukannya sedikit, banyak sekali. Itu fasilitas yang diberikan sekolah untuk biar kalian itu gemar membaca ya. Menyediakan buku sekolah itu sesuai dengan tahap perkembangan siswa dan menarik minat baca siswa. Di perpustakaan itu banyak juga. Setiap pembelajaran didukung dengan sumber bacaan pasti ya. Banyak buku di perpustakaan, bisa kalian lihat, termasuk sumber-sumber yang lain, bukan hanya buku. Berikutnya adalah peduli lingkungan. Apa itu yang bisa kalian lakukan? Menjaga lingkungan kelas dan sekolah. Ada sampah, diambil. Nggak usah nyuruh temennya, pokoknya ada sampah, ambil, buang tempat sampah. Itu namanya peduli lingkungan. Minimal itu aja. Memelihara tumbuhan yang baik ya, makanya di depan kelas kalian itu nanti akan ada tanaman-tanaman yang harus kalian siram setiap hari, kalian rawat dan sebagainya. Itu namanya memelihara tumbuhan dengan baik. Itu salah satu peduli lingkungan ya. Berikutnya apa? Mendukung program Go Green di sekolah, penghijauan, biar kalian sekolah kalian itu banyak tumbuhannya, biar hijau, biar enak ya,
udara segar dan sebagainya, go green, didukung. Berarti kalian juga harus ikut menjaga. Berikutnya tersedianya tempat sampah. Nah, ini sudah banyak di sekolah itu, banyak tempat sampah. Makanya nanti kalian tugasnya ya satu, membuang sampah pada tempatnya, bukan membuang tempat sampah gitu ya. Berikutnya ada menyediakan kamar mandi. Ini sekolah sudah menyediakan kamar mandi, air bersih ya, tempat cuci tangan ya, ini sudah ada di depan sekolahan itu, sudah disediakan karena ini COVID-19 ya, makanya sudah disiapkan apapun ya yang hubungannya dengan kesehatan, menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Berikutnya adalah peduli sosial, sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Sekolah memberikan bantuan kepada siswa yang kurang mampu. Itu sekolah memberikan bantuan, itu salah satu sekolah itu peduli ya, kepada siswa ya. Termasuk siswa harus peduli dengan siswa yang lain, sama ya. Termasuk pada masyarakat dengan bentuk apa? Bakti sosial. Termasuk memberikan bantuan kepada lingkungan masyarakat yang kurang mampu, mulai dari sekitar sekolahan dulu sampai nanti jauh ke desa-desa. Makanya kita ada pengabdian masyarakat, nanti kelas 12 itu ada pengabdian masyarakat. Itu salah satunya memberikan pendidikan dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Ya, berikutnya yang terakhir adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini adalah sikap dan perilaku seorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Apa itu? Yaitu mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah dengan baik. Ada PR dikerjakan dengan baik, itu namanya tanggung jawab. Namanya PR ya pekerjaan rumah, bukan PS. PS itu pekerjaan sekolah. Bertanggung jawab terhadap setiap perbuatannya. Kalau salah ya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berarti harus siap dihukum, siap dikasih nasihat ya. Harus siap bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Kemudian melakukan piket sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Itu kalian nanti akan dibentuk piket kelas, yang mana kalian harus bertanggung jawab terhadap piket yang telah diberikan ya. Tugasnya nyapu ya nyapu, bersihkan kaca ya kaca, bersihkan tanaman menjaga tanaman, membersihkan tanaman, menjaga tanaman ya dirawat tuh tanamannya ya, disiram dan sebagainya. Apalagi mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama, itu namanya tanggung jawab. Namanya tugas kelompok ya kerja bersama-sama. Masa tugas kelompok yang mengerjakan satu orang, yang lainnya aku nitip ya, aku tahu urunan tok aja lah ya, jangan urunan tok nggak mau kerja, itu namanya tidak tanggung jawab ya, seperti itu. Nah itu tadi pembahasan mulai dari awal mulai akhir ya, sampai akhir ya. Mulai dari pembelajaran di kelas ya, itu ada melalui budaya madrasah, melalui kegiatan ekstra tadi sudah kita jelaskan. Toleransi juga begitu, itu berupa nasihat, kegiatan diskusi kelompok. Kemudian dalam materi pelajaran itu harus ada toleransi ya, toleransi. Kemudian kata-kata demokratis tadi ya, kita sudah bahas semuanya. Kemudian cinta damai, peduli sosial ya, semangat kebangsaan tadi, cinta tanah air. Nah, kemudian dalam hal religius ya, itu juga sudah kita bahas semuanya ya. Berarti untuk pembahasan kita kali ini mengenai Islam, moderasi keagamaan dan kebangsaan yang kita bahas tadi, yaitu mengenai karena kita beragama Islam
yaitu kita belajar mengenai Islam moderat atau Islam moderasi yang dicampur dengan nilai nasionalisme. Tadi nasionalisme itu adalah kebangsaan ya, yang melahirkan yang namanya pendidikan karakter. Itu harus ada dua itu ya. Jadi terdapat 3 bentuk integrasi nilai Islam yang moderat dan nasionalisme kebangsaan. Yang pertama tadi adalah melalui pembelajaran di kelas, kemudian budaya madrasah kita, dan yang terakhir adalah kegiatan ekstrakurikuler. Proses integrasi nilai Islam moderat itu melalui pembelajaran di kelas, bisa melalui materi pelajaran, berdoa tadi, kemudian nasihat, mengucapkan salam, ya, diskusi kelompok, piket kelas, pemilihan ketua kelas tadi ya, membuat peraturan-peraturan ya, dan sebagainya. Kemudian proses integrasi nilai Islam moderat itu tadi melalui budaya madrasah. Apa tadi yang budaya madrasah tadi? Yaitu sholat zuhur berjamaah, ada sholat duha, ada ngaji kitab ya, ada baca tulis Al-Quran ya, kemudian tahfidz ya, itu ya, pembiasaan itu sudah upacara bendera, apalagi ya, karnaval itu menjenguk temannya yang sakit, ada takziah juga, bakti sosial, infak. Nah, ini adalah salah satu integrasi nilai Islam moderat. Kalau ekstrakurikuler apa? Nah, ada MTQ, sholawat tadi. Ada lagi mungkin drum band, pramuka dan sebagainya. Jadi proses integrasi nilai nasionalisme itu juga bisa melalui pembelajaran di kelas, yaitu melalui materi pembelajaran. Awal nyanyikan lagu Indonesia Raya gitu ya, lagu-lagu nasional ya, memajang tokoh nasional, logo burung Garuda, gambar presiden gitu. Itu nilai nasionalisme ya. Kalau budaya madrasah apa? Upacara bendera itu nasionalisme ya, menyanyikan lagu kebangsaan tadi ya, memperingati hari besar, kemudian ada ziarah, majang foto tokoh Islam, pahlawan, serta baju seragam ya, itu ada logonya, logo bendera merah putih itu ya. Itu termasuk kegiatan ekstra ya, drum band ya, pramuka dan sebagainya tadi. Nah, itu pembahasan saya mulai awal dan sampai akhir mengenai karakter moderasi beragama dan kebangsaan. Semoga pembelajaran kita bermanfaat ya. Untuk tugasnya nanti bisa dikerjakan lewat Google Classroom ya. Di Google Classroom nanti tak kasih linknya ya, ini tolong nanti dikerjakan tugas itu dan kerjakan di Google itu. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadikan manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wala faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.